Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,10% ke angka 6.807. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Antam yang hari ini turun di bawah support psikologisnya. Apakah ada potensi untuk rebound atau malah lanjut turun? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini turun 1% lebih ke harga 1960. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang Antam saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Setelah turun di bawah garis EMA 50 150. Tapi satu minggu yang lalu, Antam sempat bertahan di atas support psikologisnya di harga 2000. Jadi satu minggu terakhir berada di sekitar harga 2000. Karena memang belum terkonfirmasi break sampai hari ini, walaupun Antam hari ini turun di bawah harga 2000. Tapi secara tren bisa kita lihat memang Antam trennya masih terus bergerak downtrend. Dan garis MACD pun saat ini masih terus bergerak turun. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Antam saat ini saya lihat masih ada potensi dalam satu minggu ke depan untuk lanjut turun menuju support di sekitar harga 1900 sampai 1910. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, misalnya untuk Antam sebaiknya wait and see dulu. Karena cara tren masih sangat downtrend dan terlihat masih terus ada distribusi. Teman-teman bisa pantau minggu ini apabila Antam minggu ini berhasil naik kembali di atas harga 2000. Menurut saya masih bisa coba entry, apalagi walaupun hari ini turun, ini belum terkonfirmasi break. Apabila minggu ini atau beberapa hari ke depan, Antam berhasil naik kembali di atas harga 2000, menurut saya menarik untuk dipantau dan coba entry apabila berhasil naik kembali di atas harga 2000, dengan target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar 2100. Tapi apabila terlihat Antam minggu ini gagal naik kembali di atas harga 2000, sebaiknya jangan entry. Karena Antam berpotensi lanjut turun ke 1900 atau malah tembus support 1900 ini. Karena memang cara tren masih sangat downtrend dan saat ini belum ada sentimen positif. Jadi untuk yang baru mau entry sebaiknya wait and see dulu. Inco juga bisa kita lihat. Secara tren masih downtrend, sempat rebound dari support 6650 atau 6650. Tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 masih gagal break dan saat ini masih bergerak turun. Jadi untuk garis EMA 150 di sekitar 6875 masih berupa resisten. Dan memang sempat rebound tapi gagal break, jadi secara tren Inco juga trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD untuk Inco terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk Inco jika kita perhatikan beda dengan Antam, Inco hari ini walaupun turun terlihat ada akumulasi, asing juga malah terlihat satu minggu terakhir terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi Inco saat ini menurut saya lebih menarik untuk dipantau daripada saham Antam karena terlihat asing sudah mulai masuk akumulasi dan hari ini juga walaupun turun masih ada akumulasi. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 6650 sampai 6600 untuk entry-nya. Atau mau lebih aman lagi tunggu Inco naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Kenapa apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 maka Inco akan mulai reverse trend lagi dan ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Tapi Inco layak masuk watchlist untuk melihat pergerakannya minggu ini. Apalagi terlihat dalam satu minggu ini asing masih terus masuk akumulasi. Apabila masih terus masuk akumulasi ada potensi Inco untuk mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Berikutnya MDKA bisa kita lihat hari ini juga masih turun 0,23% ke harga 4.410 dan jika kita pantau MDKA saat ini masih berada di atas support EMA 150 di sekitar 4.340. Jadi sebelumnya MDKA sempat turun mengatas garis EMA 150 masih bisa rebound dan bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan turun kembali. Karena itu apabila teman-teman ikutin analisa saya selalu saya jelaskan apabila kita dapat sebuah saham yang berhasil rebound dari garis EMA 150, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila kita lihat berhasil rebound tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 masih gagal break. Karena apabila gagal break masih ada potensi kembali turun mengatas garis EMA 150. Jadi hari ini MDK juga sempat turun mendekati garis EMA 150, tapi pada saat penutupan masih bisa dibuat naik kembali.
Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Tapi untuk MDK bisa kita lihat penurunan hari ini memang terlihat ada distribusi walaupun jumlah tidak besar. Tapi asing sama dengan Inco, asing terus masuk akumulasi. Tapi untuk MDK asing masuk dengan jumlah yang lebih besar. Jadi untuk MDK juga menurut saya masih menarik untuk dipantau karena secara teknikal lebih bagus daripada Inco karena masih berada di sekitar support EMA 150 sehingga lebih menarik untuk dipantau dan bisa kita tunggu di sekitar 4.300 sampai garis EMA 150 untuk entry-nya. Dan untuk target take profit tetap sama di sekitar 4.500 sampai garis EMA 50. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat MDK berhasil rebound tapi masih gagal break garis EMA 50. Atau sama hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi MDK apabila teman-teman sudah punya saham ini menurut saya masih bisa di hold apalagi terlihat asing masih terus masuk akumulasi. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham TINS yang jika kita pantau dalam beberapa minggu ini memang trennya juga mulai melemah kembali setelah sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini jika kita pantau TINS masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.200. Jadi saat ini 1.200 masih berupa resisten dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 1.220. Sedangkan untuk support terdekat saat ini bisa kita lihat di sekitar 1.170. Tapi support lebih kuat menurut saya di harga 1.100. Jadi secara tren jangka menengah TINS juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Sempat break garis EMA 50 bisa kita lihat di sini, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break dan setelah itu masih bergerak turun. Jadi garis EMA 150 saat ini merupakan resisten yang sangat kuat yang menahan kenaikan dari saham TINS. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk TINS jika kita lihat pada penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terlihat satu minggu terakhir masih distribusi. Jadi untuk TINS saat ini apabila mau entry sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.150 sampai 1.170 apabila teman-teman mau coba entry. Tapi karena secara tren saat ini masih belum oke, sebaiknya fokus pada saham lain yang lebih bagus trennya daripada saham TINS. Apalagi untuk saham TINS juga volume transaksi juga tidak terlalu besar. Sehingga untuk trading jangka pendek juga menurut saya tidak terlalu menarik. Tapi apabila teman-teman ingin coba entry dan hold, sebaiknya saat ini wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu TINS berhasil break garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Karena secara tren akan lebih baik daripada kita entry di sekitar support saat ini karena masih berada di bawah garis EMA 50. Karena secara tren masih belum oke. Jadi hati-hati masih ada potensi saya lihat TINS untuk turun menembus support 1170 dan lanjut turun mendekati support di harga 1100. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.